Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini anak-anak semuanya tetap semangat, masih semangat, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Terutama pada mata pelajaran IPS yang akan Ibu sampaikan. Materi pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita sudah masuk ke pembelajaran keempat, melanjutkan materi yang pekan kemarin, yaitu pengaruh dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita seperti biasa berdoa dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kemarin atau materi sebelumnya, kita di pembelajaran ketiga, yaitu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Kemarin, anak-anak kan sudah mengidentifikasi lingkungannya. Secara geografis, lingkungan kalian seperti apa, kemudian sumber daya alamnya apa saja, dan mayoritas atau pekerjaan di lingkungan kalian apa. Nah, kalian sudah mengetahui itu kan? Sekarang, pada pembelajaran keempat, kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Anak-anakku semuanya, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Jadi, lingkungan itu sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan dari alam, kita membersihkan badan kita dari alam, kita butuh air. Kemudian apalagi pakaian yang kita pakai itu juga berasal dari alam. Jadi alam itu memang sangat berpengaruh besar, berpengaruh penting bagi kehidupan manusia. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam ini berdampak baik bagi alam. Justru ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari interaksi manusia dengan alam. Berikut, kita akan lihat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, dalam kegiatan pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Nah, usaha untuk memperbaikinya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang kedua, di bidang perkebunan, yaitu menggunakan pestisida. Pestisida itu obat kimia untuk membersihkan atau mengeringkan atau membunuh rumput-rumput. Pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkih, serai wangi, dan bunga krisan. Untuk kegiatan peternakan, pengaruh negatifnya yaitu membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha untuk memperbaikinya apa? Yaitu dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Yang keempat, kegiatan perikanan. Pengaruhnya membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Usahanya yaitu memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Selanjutnya, untuk kegiatan perhutanan. Pengaruh negatifnya yaitu menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usahanya yaitu dengan melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Yang terakhir, kegiatan interaksi pada bidang perindustrian, yaitu membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk usaha yang bisa kita lakukan dalam memperbaikinya, yaitu mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna dan mengolah limbah cair sebelum dibuang dan mengontrol emisi gas buangan industri. Selanjutnya, dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Apa dampak positifnya untuk perkebunan kelapa sawit ini? Yang pertama, perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Jadi dapat merekrut karyawan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Biasanya kalau ada perusahaan yang aktif di situ, akses jalannya akan diperhatikan. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Karena adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Seperti contohnya tadi jalan tadi ya. Akan tetapi, ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Jadi tidak ada tanaman yang lain, hanya khusus kelapa sawit. Jadi keanekaragaman hayatinya tidak ada. Dampak negatif yang kedua yaitu berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Itulah dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari interaksi manusia dengan lingkungannya, anak-anak semuanya. Nah, sekarang kalian sudah paham, sudah menyimak materi mengenai dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari interaksi manusia. Sekarang silahkan kalian buka buku tema ke-6, halaman 39. Di situ kalian bisa melihat dua gambar. Yang pertama ada gambar sungai yang kotor. Yang kedua ada gambar pesisir pantai yang juga kotor. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemukannya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Nah, menurut kamu, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan hal itu terjadi? Dan bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Kalian bisa menyimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan terhadap lingkungan tersebut itu sangat buruk ya anak-anak semuanya. Karena yang dilakukan adalah berdampak pada pencemaran lingkungan. Sungainya kotor, pantainya juga kotor. Dan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Sekarang, Ibu tugaskan kalian untuk membaca halaman 39 sampai halaman 40, yaitu materi tentang atau bacaan tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, setelah kalian membaca materi tersebut, kalau kemarin kalian mengamati tentang sumber daya alam dan pekerjaan di sekitar tempat tinggal kalian, sekarang silahkan amati interaksi masyarakat di sekitar
kamu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya apa. Ya, kemudian setelah kalian mendapatkan hasil pengamatannya, interaksinya bagaimana dan pengaruh negatifnya seperti apa, silahkan hasil pengamatan kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di halaman 42. Di situ ada 3 kolom. Yang pertama, bentuk kegiatan interaksinya seperti apa. Contohnya misalkan adanya TPA, tempat pembuangan akhir sampah ya. Pengaruh negatif yang terjadi apa? Nah, lingkungan di sekitar TPA tersebut udaranya sangat tidak segar, baunya sangat tidak enak. Contohnya seperti itu. Nah, usaha untuk memperbaikinya, kita sebisa mungkin dari rumah mengolah sampah, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, agar bisa mengurangi sampah-sampah yang masuk ke TPA. Itu contohnya ya. Misalkan, silakan kalian cari, amati sesuai dengan lingkungan kalian. Alhamdulillah, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.